Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Semansasu. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Senang sekali jumpa kembali bersama dengan kami dalam Siniar Salam Semansasu. Informasi, motivasi, dan inspirasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Senang sekali pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami. Di hadapan saya telah hadir salah satu sosok. Beliau ini tim manajemen sekolah SMA Negeri 1 Soko. Tentu peran penting beliau sangat kita rasakan bersama. Ya, karena beliau ini yang membidangi secara langsung urusan sarana dan prasarana. Langsung saja kami sapa beliau. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Soko. Baik, selamat datang Bapak Ali Irham, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Mbak Epi, senang bisa berada di sini di studi Siniar Salam Semansasu. Baik, Pak Ali, kayaknya dengan senyumannya sudah membuka awalan yang baik untuk kita ini. Oh gitu ya? Iya. Ya, sudah siap berbagi banyak hal terkait yang gak luput dari sarana prasarana. Insyaallah. Ya, Pak Ali, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bahagia ya? Bahagia sekali. Ya, kalau saya bertemu dengan Pak Ali ini, tentu menyimpan berbagai hal yang bisa kita bahas jauh banyak artinya. Okay. Ya. Dan kalau kita memasuki gerbang SMA Negeri 1 Soko, langsung disambut dengan tulisan SMA Negeri 1 Soko, Sekolah Ramah Anak. Tentu itu suatu hal pemandangan yang begitu indah yang kita dapatkan secara langsung di SMA Negeri 1 Soko ini. Ya, Pak Ali, saya awali nih obrolan kita di kesempatan kali ini. Boleh diceritakan Sekolah Ramah Anak, tulisan begitu bagus yang terpampang di depan SMA Negeri 1 Soko, apa sih kaitannya dengan program sendiri, program SMA Negeri 1 Soko maupun secara khusus program di sarana prasarana? Baik, Sekolah Ramah Anak memang sudah menjadi cita-cita dari kepala sekolah kita SMA Negeri 1 Soko. Sehingga sebagai sarana saya harus responsif terhadap kebutuhan branding tersebut. Ramah anak ini kita memaknainya sebagai sebuah kenyamanan. Nyaman ya? Nyaman. Jadi nyaman dulu, sebelum ngapa-ngapain nyaman dulu. Betul, gitu ya. Karena itu sangat penting. Kenyamanan itu sangat penting. Jadi untuk kenyamanan itu, hal utama yang kami prioritaskan adalah kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan. Bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman. Yang nyaman. Betul. Nyaman artinya secara fisik dan non fisik ya Pak Ali ya. Betul. Namun dalam hal ini karena kaitannya dengan sarana, saya akan menceritakan terkait dengan kenyamanan yang fisik. Yang bersifat fisik karena saya sarana. Ya. Jadi, Pak Ali berarti bisa disambung nih dengan ceritanya terkait pengembangan sarananya seperti apa yang saat ini telah diprogramkan dan maupun yang sudah terlaksana di SMA Negeri 1 Soko. Ya, kita awali dari yang sudah terlaksana. Di mana kita lihat bersama, telah kita saksikan bersama, terdapat banyak sekali titik-titik lokasi di mana di situ dibangun taman-taman yang indah, taman-taman yang hijau dilengkapi dengan tempat-tempat duduk yang bisa digunakan untuk belajar di luar kelas ya. Di luar kelas bisa dilaksanakan, sehingga anak-anak bisa mendapatkan suasana hati yang nyaman dalam menjalani kehidupan rutinitas di sekolah ini. Karena di sekolah ini bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Betul. Sebelum jam 7.00 sudah masuk di sekolah dan bahkan nanti sampai jam 15.30 baru meninggalkan sekolah. Artinya lebih banyak waktu yang dihabiskan berada di sekolah. Kalau tidak nyaman, apa jadinya? Kan begitu. Betul, separuh hidup mereka itu ada di SMA Negeri 1 Soko. Mereka itu siswa ya Pak. Ya. Kalau Pak Ali sendiri seberapa hidupnya di SMA Negeri 1 Soko?
termasuk Oke, dedikasinya kami ya juga. luar Iya, betul. biasa. Heeh. Artinya demi memberikan kenyamanan itu, kita juga Heeh. mengupayakan sedemikiannya biar tercipta kenyamanan itu sendiri. Betul. Pak Ali, saya sambung nih. Hmm. Kalau tadi sudah ada sekolah ramah anak, lebih jauh kalau melangkah menuju ke ruang-ruang atau gedung yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Boleh diberikan gambaran singkat bagaimana fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Soko berkaitan juga dengan pengembangan sarana. Untuk fasilitas yang ada di ruang-ruang kelas sudah ruang kelas itu sudah difasilitasi dengan akses internet di setiap kelasnya, sehingga anak-anak bisa memanfaatkannya untuk mencari referensi yang bisa diakses melalui internet untuk pembelajaran Pembelajaran tersebut, ya. untuk mendukung Artinya pembelajaran. dalam proses pembelajaran, Betul. ketika diarahkan menggunakan internet, ada fasilitasnya. Betul ya. Terus untuk gedung, sekarang Pak Prabowo, Presiden kita, Pak Prabowo Ya. melalui Perpresnya, beliau ingin percepatan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Termasuk SMA Negeri 1 Soko, alhamdulillah tahun ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ya, berupa apa Pak Ali? Revitalisasi gedung kelas. Wow, revitalisasi gedung berupa pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas ya? Ruang kelas. Kemudian ada toilet baru, pengadaan toilet baru dan ruang UKS. Dan ruang UKS. Tahun ini ya Pak Ali ya? Tahun ini bisa kita gunakan. Insya Allah atau saat ini proses pembangunan ya? Proses pembangunan ya. Tahun 2026 nanti sudah selesai. Bisa diresmikan dan digunakan secara langsung. Insya Allah. Jadi ada rehab kelas, pembangunan toilet. Dan pembangunan UKS. Dan semuanya itu memang untuk siswa ya. Untuk siswa SMA Negeri 1 Soko. Ya, kita saksikan bersama banyak sekali kejadian-kejadian di setiap upacara itu. Betul. Anak-anak itu ada yang pingsan mungkin karena kurang persiapan secara fisik. Nanti dengan adanya UKS, ruang UKS baru ini, semoga harapan kami bisa menambah kenyamanan mereka dalam istirahat ketika terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun dalam tanda kutip artinya jangan sampai ini banyak yang masuk UKS, karena jangan sampai yang sakit ya. Tapi itu sebagai upaya kita, upaya kita dalam menjaga kondisinya, karena UKS sendiri memberikan tidak hanya ketika ada yang sakit, tapi juga bisa memberikan wadah bagi kita sendiri bagi ekstrakurikuler untuk mengembangkan. Betul. Gitu. Ya, untuk ekstrakurikuler juga sebagai istilahnya kantornya seperti Dewan Ambalan. Baik, Pak Ali. Lebih jauh, tadi Pak Ali sudah menyinggung adanya internet di setiap kelas dan juga adanya beberapa fasilitas yang disediakan di kelas untuk menunjang proses pembelajaran, baik itu di ruang kelas maupun di perpustakaan, di laboratorium dan di fasilitas pembelajaran yang lain. Kalau sudah ada internet nih Pak Ali, artinya sudah melangkah ke yang lebih lagi, adakah inovasi atau program prioritas tertentu dari sarana prasarana sendiri yang itu juga menunjang pengembangannya? Baik, untuk inovasi di bidang digitalisasi. Oke, berarti sarana juga sudah mengarah digitalisasi ya? Digitalisasi. Karena memang untuk saat ini itu sangat diperlukan. Digitalisasi itu sangat membantu kita untuk memanage, mengelola administrasi sekolah, termasuk di dalamnya administrasi sarana dan prasarana. Dokumentasi menjadi lebih mudah tertata dan teratur, bisa kita monitoring secara mudah. Ada kerusakan atau ada pemantauan perawatan dan lain sebagainya. Dan itu include dalam sebuah aplikasinya berupa apa? Aplikasi Sigma. Aplikasi Sigma. Betul. Berarti ini sudah sejalan satu iringan langkah dengan yang di kurikulum maupun di kesiswaan. Betul. Begitu. Kita ikut dalam
aplikasi ini kan secara terpadu. Oke, satu aplikasi ya Satu Pak ya. aplikasi Oke. menangani semua apa itu manajemen. Betul. Berarti artinya dalam Sigma itu sendiri sudah ada fitur tersendiri Betul. terkait dengan sarana prasarana. Sarana dan Kita bisa ngapain aja Pak dengan fitur yang ada di Sigma tersebut? Yang sering kali terjadi itu laporan-laporan kerusakan itu kalau nggak ketemu dengan tim manajemen urusan sarana itu bisa terbengkalai 1-2 hari sampai 1 minggu, kan kasihan. Dengan adanya aplikasi Sigma ini, warga Sekolah bisa melaporkan secara real time, secara langsung, sehingga detik itu pula kami bisa memonitor ada kerusakan, sehingga kami bisa menindaklanjutinya secara cepat. Artinya laporan tidak perlu langsung face to face, Betul. apalagi harus orang per orang, bukan. Betul, tapi ini merupakan manajemen sekolah yang itu merupakan tanggung jawab bersama gitu ya. Betul. Artinya kalau melaporkan adanya kerusakan, artinya itu juga sudah memiliki bahwa itu fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Kita maksimalkan. Kalau ada kerusakan kita laporkan. Bukan berarti semuanya di lapangan rusak aja nih biar diganti, kan bukan begitu. Ya itu nanti kembali ke apa itu rasa kita sendiri, rasa memiliki tadi. Kalau kita sudah mempunyai rasa memiliki itu milik kita, ya kalau rusak ya kita laporkan rusak, kalau belum merusak ya kita jaga bersama, bukan malah dirusakkan seperti itu. Iya, tentunya menjaga itu yang lebih sulit ya Pak ya, karena kalau sudah ada makin kurang bersyukurnya. Ini sudah ada, nggak dianggap ada apa-apanya kali itu. Baru ketika sudah tidak ada, ini kekurangannya begitu. Ya. Pak Ali, program lain ada yang mau ditambahkan? Mungkin yang tadi disampaikan di awal, ada yang perlu ditambahkan lagi? Oh iya, ini saya lupa, yang sebenarnya sudah menjadi branding SMA Negeri 1 Soko yang sudah mendapat apresiasi penghargaan dari Pak Kadis. Oke, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Apa itu Pak Ali? Double track, Mbak Epi. Untuk memfasilitasi dalam rangka mendukung program tersebut untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan siswa ya. Sesuai dengan minat dan bakat tadi, sarana mengadakan pembangunan salah satunya ya, cafe. Salah satunya adalah cafe double track. Kemudian memfasilitasinya dengan ruang produksi. Dan kemudian ruang siniar yang saat ini kita gunakan. Ini juga pengembangan sarpras ya. Baru ya Pak yang ini. Luar biasa. Pak Ali kayaknya sudah sangat cocok di sarpras ini. Sudah banyak hal yang di fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Soko dan itu perlu kita jaga. Iya, betul. Ya ini semua adalah program yang kita rancang bersama, yang kita selaraskan dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Soko. Ya. Pak Ali, tadi yang di penghargaan dari Bapak Kadis double track saja atau ada hal lain mungkin terkait dengan yang tadi disampaikan, adanya penjaga lingkungan yang nyaman, yang bersih? Oh ya, kelupaan. Tadi saya sempat menyinggung pengadaan toilet baru. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sebagai mungkin ucapan rasa syukur kita, sebelum kita mendapatkan toilet baru itu kita sudah mendapatkan penghargaan toilet bersih. Toilet bersih, betul. Toiletnya aja bersih. Ya, kalau kita lihat toilet di SMA itu sudah seperti toilet-toilet di bandara. Wow. Bersihnya kayak Pak Ali sempat membandingkan nih antara SMA sama di bandara ya. Betul. Di situ ada tisunya, ada pewanginya yang setiap 10 menit nyemprot sendiri itu. Jadi malah kerasan di toilet nih. Jangan sampai. Artinya ya untuk menciptakan kenyamanan tadi, lingkungan sekolah. Bahkan kita sampai urusan toilet pun kita diperhatikan secara detail. Demi kesehatan, keberlangsungan pembelajaran, dan ujungnya tetap pada siswa-siswi bisa meraih cita-cita terbaiknya. Betul begitu. Sekali. Ya, Pak Ali, sebelum obrolan ini kita akhiri, mungkin banyak pesan yang ingin disampaikan ke semuanya, baik itu siswa, guru maupun masyarakat sekitar SMA Negeri 1 Soko. Dan itu jadi poin penting bahwasanya kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk SMA Negeri 1 Soko. Monggo.
Baik, sekolah ramah anak Heeh. itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya komitmen bersama untuk mewujudkannya. Berbagai macam upaya dilakukan untuk itu. Kenyamanan dan kebahagiaan adalah intinya. Kalau kita sudah nyaman dan bahagia, maka kita akan melalui hari-hari kita di SMA Negeri 1 Soko itu dengan penuh rasa bahagia, nyaman, dan akhirnya kita dapat mudah menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru. Kita dapat begitu pula dengan Bapak Ibu Gurunya dapat dengan mudah mentransfer knowledge maupun memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada putra putrinya baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, kenyamanan lingkungan tadi sudah kami upayakan, kita upayakan bersama, maka hendaknya kita jaga bersama. Rasa memiliki sarana dan prasarana, karena kalau sarana dan prasarana itu terjaga dengan baik, maka kebahagiaan itu akan kita rasakan bersama-sama. Maka mari kita jaga sarana dan prasarana kita demi terciptanya lingkungan yang indah dan nyaman tadi. Baik, luar biasa sekali Pak Ali. Terima kasih. Pesan-pesannya semoga bisa diterima dengan baik, Amin. bisa diterapkan bersama, Amin. dan artinya kita bisa mewujudkan kenyamanan itu sendiri. Baik. Kalau bisa dikatakan bahwasanya nyaman dimulai dari diri sendiri, dan artinya bisa menimbulkan kebahagiaan dan memancarkan energi positif bagi lingkungan kita. Terima kasih Pak Ali Irham, Sarjana Pendidikan, luar biasa sekali berbagi obrolan kita di kesempatan kali ini. Semoga Pak Ali bisa senantiasa mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, seperti halnya nyamannya di SMA Negeri 1 Soko. Terima kasih Pak Ali, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Dan inilah akhir dari episode kali ini. Salam Seman Saso. Akhirnya kami pamit undur diri, mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Seman Saso. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.